Salam Patunggilan. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan menghadiri undangan perjamuan kudus masa Paskah yang akan dilaksanakan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Namun sebelum itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Sehingga pada saat ini, mari kita membangun ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah. Marilah kita kuduskan dan khususkan ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah dengan pengakuan yang demikian. Ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta yang senantiasa berkarya dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa melalui Yesus Kristus. Kasih karunia dan keselamatan yang berasal dari Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Kini bersama, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 158, bait 1 dan 4. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum bersama kita akan merenungkan serta menggumuli firman Tuhan, mari kita menyerahkan keberadaan diri kita dan memohon tuntunannya. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan yang senantiasa melindungi, membersamai kehidupan kami. Kami bersyukur jika saat ini Engkau menganugerahkan waktu bagi setiap kami untuk mempersiapkan diri sebelum menghadiri undangan perjamuan kudus Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan diri kami yang terbatas, yang lemah, yang masih sering kali melakukan kesalahan dan dosa. Kami memohon kiranya Tuhan mengampuni setiap kami. Sehingga jika sebentar kami akan bersama merenungkan dan menggumuli sabda firman-Mu, kami boleh Engkau mampukan untuk memahami. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini, terlebih
itu menjadi bagian untuk terus kami wartakan di tengah kehidupan ini. Hamba-Mu yang akan menghantarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau urapi, sehingga apa yang keluar, biarlah itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga 30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia mendengarkan serta memelihara firman Allah dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan keseharian, tentu kita pernah mengalami rasanya disakiti, dikecewakan, dihianati oleh rekan-rekan, oleh sahabat kita, maupun juga oleh orang-orang terdekat di sekeliling kita. Bagaimana rasanya? Tentu kita sedih, tentu kita marah, barangkali tersirat, aku harus balas dendam. Ini merupakan respon emosional yang wajar secara manusiawi. Jika disakiti, dikhianati, dikecewakan, siapa yang mau? Hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat kita sedih, menangis. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan kita bisa melihat betapa ada seseorang yang mampu tetap mengasihi orang yang berkhianat. Ya, Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya,
akan menyerahkannya. Di ayat 21 dikatakan bahwa Yesus tahu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tetapi meskipun Yesus tahu bahwa nantinya dirinya akan diserahkan, dirinya harus menanggung penderitaan. Satu hal yang sangat luar biasa, Yesus mau merengkuh hal itu. Yesus mau tetap mengasihi Yudas. Tentu sebagai manusia, barangkali sempat terlintas di dalam benak Yesus. Itu adalah hal yang tidak menyenangkan, adalah hal yang memberatkan. Hal ini bisa nampak ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tetapi sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu ada rasa berat, Yesus tetap mau merengkuh jalan itu. Yesus tetap mau mengasihi Yudas. Ini bisa terlihat ketika Yesus memberikan roti yang telah dicelupkannya kepada Yudas. Roti yang dicelupkan lalu diberikan kepada seseorang, itu merupakan sebuah bentuk bahwa orang tersebut adalah orang yang dihormati, orang yang dihargai, orang yang dikasihi. Yudas melakukan pengkhianatan. Yudas menyerahkan Yesus. Tetapi Yesus tetap mau mengasihi Yudas. Yesus mau merengkuh kesakitan tersebut. Inilah yang patut kita teladani. Yesus pun menghendaki kepada saya dan juga saudara-saudari untuk juga berani merengkuh setiap kesakitan. Mau mengasihi musuh, orang yang membenci, orang yang berkhianat kepada kita. Tentu tidak mudah. Secara manusiawi itu hal yang tidak mudah. Akan tetapi, satu hal, bahwa ketika kita mau merengkuh kesakitan itu, tetap mau mengasihi orang yang membenci kita, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian, dengan ketenangan. Jikalau kita masih memikirkan bagaimana caranya aku membalas, bagaimana caranya aku memusuhi juga, maka bukan pemulihan yang akan kita dapatkan, melainkan justru juga kita menyakiti diri kita sendiri. Bagaikan seekor landak. Landak jika hidup di tempat yang sangat dingin, ia harus bergerombol dengan teman-temannya. Padahal kalau bergerombol itu sakit, sebab duri-duri ini saling melukai satu dengan yang lainnya. Tapi jika mereka hidup dengan terpisah satu dengan yang lain, mereka akan mati. Mereka beku lalu mati. Jika memang ia mau bertahan hidup, maka landak harus mau untuk merengkuh kesakitan itu. Merengkuh kesakitan itu bukan berarti kemudian kita kalah, tapi kita juga mau berpulih. Memulihkan diri itu bukan berarti kemudian kita menolak kesakitan, tapi memulihkan diri itu berarti kita mau merengkuh kesakitan, merengkuh realitas yang pahit di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sekalipun tidak mudah, tapi Yesus menghendaki agar kita mengasihi musuh, merengkuh realitas yang pahit itu sebagai bagian pemulihan kehidupan menuju pada sebuah kedamaian, keselamatan yang sejati. Mari
lambang cinta kasih-Nya yang besar itu sudah dinyatakan bagi kita dengan keberanian Yesus untuk tetap setia taat kepada perintah Bapa-Nya, merengkuh kesakitan itu. Pula, maka kini mari kita juga dengan setia dan taat berani merengkuh setiap kesakitan, kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kita dengan kita mengasihi musuh kita, orang-orang yang membenci kita. Selamat mempersiapkan diri dan hati untuk menghadiri undangan Tuhan masuk di dalam meja perjamuannya yang kudus. Lambang cinta kasih-Nya yang telah dinyatakan bagi setiap saya dan saudara-saudari. Mari kita respon juga dengan penuh kesukacitaan kita mengasihi merengkuh kehidupan ini. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kini bersama mari kita respon firman-Nya dengan penuh sukacita. Kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 345. Bersamaan dengan itu, kita pun diberikan kesempatan untuk dapat menghaturkan wujud ungkapan syukur kita berupa persembahan. Ini bisa kita lakukan dengan cara melalui scan QR Code ataupun juga transfer ke rekening gereja, serta juga bisa dititipkan melalui pengurus kelompok masing-masing. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 345 bait 1 dan 2. Kini marilah bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Begitu indah ya Tuhan, apa yang Engkau tunjukkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau sungguh menunjukkan betapa kasih itu perlu ditebarkan kepada siapapun, khususnya kepada mereka yang telah menyakiti, mengecewakan, mengkhianati setiap kami. Tuhan, barangkali bagi kami itu bukan merupakan hal yang mudah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memampukan setiap kami untuk dapat mengasihi siapapun, terlebih mereka yang memusuhi kami. Mampukan kami juga merengkuh setiap kesakitan, kepahitan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Dan atas cinta-Mu yang begitu besar kepada setiap kami ini Tuhan, maka kami nyatakan
wujud rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami himpun bersama. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga biarlah persembahan ini boleh menjadi salah satu sarana untuk kegiatan pelayanan yang ada di GKJW, khususnya GKJW Jemaat Rungkut. Ya Tuhan, kami pun juga menyerahkan diri kami. Kiranya Engkau melayakkan, menguduskan setiap kehidupan dan diri kami, agar kami boleh dengan layak terlibat menghadiri undangan Tuhan masuk dalam meja perjamuan kudus. Pula juga mampukan kami untuk dapat menghayati lambang cinta kasih Tuhan, yang kiranya itu nanti dapat semakin memperkuat, memperkokoh serta memperteguh iman percaya kami kepadamu. Pula kami juga menyerahkan kegiatan rangkaian masa raya Paskah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah, kiranya tangan Tuhan selalu memegang erat kami, menuntun kami pada jalan yang telah Engkau sediakan. Inilah ya Tuhan yang menjadi wujud ungkapan syukur dan permohonan kami. Kini kami pun juga mengarahkan hati kepadamu, memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, serta keselamatan yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam menapaki kehidupan ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudari, ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki, menghadiri undangan Tuhan, masuk dalam meja perjamuan kudus. Tuhan memberkati.